Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 788. Seret, pisau cahaya yang tampak hanya seukuran jari meledak tiba-tiba, memancarkan cahaya pedang yang cukup terang untuk membelah langit. Boom, kekuatan pedang menerjang, langsung menghancurkan roda dunia bawah. Cahaya pedang yang cemerlang tidak berhenti di situ, terus menuju lelaki tua berjubah hitam dengan kecepatan luar biasa. Pisau cahaya ini adalah peninggalan yang Luo Xiu peroleh dari jurang iblis. Meski telah terkikis oleh waktu selama berabad-abad, intensi pedangnya hampir habis, tetapi bahkan sedikit yang tersisa masih cukup untuk menyaingi serangan seorang dewa agung atau bahkan kaisar dewa. Lelaki tua berjubah hitam sedikit terkejut melihat Luo Xiu menghancurkan tekniknya. Namun, keterkejutan itu segera hilang. Ia menekan tangan pada peti mati perunggu, dan aura besar memancar darinya, dengan mudah menahan cahaya pedang yang menyerang. Artefak kelas 6, Luo Xiu mengerutkan alisnya. Dalam 3000 dunia besar, artefak kelas 6 sudah berada di puncak, hanya dapat ditempa oleh entitas sekuat kaisar dewa. Peti mati ini pasti peninggalan dari kaisar dunia bawah, pembuat teknik roda dunia bawah. Siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengan kaisar dunia bawah? Meskipun Luo Xiu memiliki beberapa kartu truf yang belum dimainkan, ia tahu bahwa melawan lelaki tua ini dalam kondisi saat ini adalah tindakan bodoh. Memanfaatkan hukum ruang, ia langsung mendorong kecepatannya ke batas, menghilang dalam sekejap. Kau pikir bisa melarikan diri dari tanganku? Lelaki tua berjubah hitam tersenyum dingin. Peti mati perunggu bergetar hebat, dan kecepatan lelaki tua itu meningkat. Sebuah tangan besar muncul dari peti mati, membelah ruang dan waktu, langsung memburu Luo Xiu. Perlindungan kehidupan. Luo Xiu berteriak keras. Cahaya perlindungan dari hukum kehidupan mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, pola rumit dari 33 formasi pertahanan tingkat raja yang diukir pada tubuhnya mulai bersinar terang. Bang, cahaya perlindungan dari hukum kehidupan bertahan hanya sesaat sebelum hancur. 33 formasi pertahanan pada tubuh Luo Xiu juga melemah dan akhirnya padam. Dia memuntahkan darah, tulangnya hampir remuk akibat tekanan besar. Meskipun tubuhnya sangat kuat, kekuatan dari peti mati perunggu, sebuah artefak kelas 6, tidak bisa diremehkan. Seorang dewa iblis kelas 1 mampu bertahan sejauh ini. Luar biasa, lelaki tua berjubah hitam sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Luo Xiu, dengan kekuatan jauh di bawahnya, masih bisa bertahan melawan serangan penuh yang dipadukan dengan kekuatan peti mati. Namun, ia tidak memberi Luo Xiu kesempatan untuk bernapas. Sebuah tangan besar lainnya muncul dari peti mati, langsung menghancurkan ruang di sekitarnya dan meluncur ke arah Luo Xiu dengan kecepatan luar biasa. Roda kehidupan dan kematian semesta. Luo Xiu mengerahkan semua kekuatannya. Roda kehidupan dan kematian, yang telah ia tempai di dalam dantian selama bertahun-tahun, meluncur keluar. Boom! Proyeksi roda kehidupan dan kematian berputar, memancarkan kekuatan aturan reinkarnasi. Sebuah ilusi dari roda besar muncul, bertabrakan dengan tangan besar yang diciptakan lelaki tua berjubah hitam. Namun, meski aturan reinkarnasi adalah salah satu kekuatan paling kuat di alam semesta, kekuatan Luo Xiu masih terlalu rendah. Proyeksi roda hancur setelah melawan sebagian besar kekuatan serangan lawannya. Tangan besar itu melemah tetapi terus bergerak, mendekati Luo Xiu. Luo Xiu hampir mengeluarkan pedang besi pemberian lelaki berbaju hijau, tetapi akhirnya ia menahannya. Pedang besi hanya bisa digunakan 3 kali, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu kecuali benar-benar terdesak. Dengan ketenangan yang luar biasa, Luo Xiu memutuskan untuk menghadapi situasi ini sebagai ujian hidup dan mati. Biarkan ini menjadi ujian yang akan mengasah kekuatanku lebih jauh, gumam Luo Xiu. Dengan keberanian yang tidak goyah, ia bersiap menghadapi serangan berikutnya. Luo Xiu mengerahkan kekuatan penuh dengan teknik dewa perubahan yang ia ciptakan di kehidupan ini, jalan besar yang dulu dikejar oleh Tai Sang King, dirinya di masa lalu. Dewa perubahan. Dengan teriakan nyaring, Luo Xiu memanfaatkan teknik dewa perubahan yang ia ciptakan dalam hidupnya ini, sebuah jalan tertinggi yang pernah ia kejar ketika masih menjadi Tai Sang King. Di saat itu, ia menggunakan kekuatan dewa perubahan untuk mengembangkan berbagai teknik ilahi. Teknik-teknik itu, seperti badai besar, menghantam tangan kematian hitam yang mengerikan. Boom! Ledakan dahsyat menggema di angkasa. Luo Xiu menyemburkan darah segar sekali lagi, tubuhnya terlempar jauh, merasakan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Bahkan dengan meridian sempurna yang diciptakan ulang oleh teknik rahasia gulungan formasi, sebagian besar meridiannya hancur. Namun tubuhnya tidak berhenti.
Kekuatan tubuh abadi mulai berputar, perlahan memulihkan lukanya, sementara ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri ke kejauhan. Masih belum mati, kening lelaki tua berjubah hitam berkerut. Meski kekuatannya sudah tak sekuat masa puncaknya, membunuh seorang dewa biasa dari dunia 3000 seharusnya mudah. Tapi, ia gagal menangkap seorang dewa setingkat Raja Dewa meskipun telah menyerang berkali-kali. Dahulu, aku menggunakan teknik roda reinkarnasi dunia bawah untuk menjadi tak terkalahkan di dunia 3000. Belum pernah aku melihat bakat sepertimu. Suara lelaki tua itu penuh kekaguman. Aku menghargai bakat. Jika kau menyerahkan harta reinkarnasi dan dengan tulus menjadi muridku, aku akan membiarkanmu hidup. Kau adalah kaisar dunia bawah. Mendengar kata-kata itu, identitas lelaki tua itu langsung terungkap. Kaisar, lelaki tua itu terkekeh. Hanya para orang bodoh di dunia 3000 yang menyebut seorang dewa tingkat 6 sebagai kaisar. Aku tak pernah layak disebut demikian. Bahkan di masa puncakku, aku hanya mencapai kekuatan Raja Dewa tingkat 6. Seorang dewa tingkat 6 biasa sudah cukup untuk menjadi penguasa tak terkalahkan di dunia 3000, tetapi ia, dengan kekuatan dewa tingkat 6, berada di jajaran 10 besar para pejuang terkuat. Namun Luo Xiu tetap diam. Dia hanya mempercepat gerakannya, mendorong kecepatan ke batas maksimum, melintasi ruang angkasa dengan cepat. Sepertinya kau menolak saran baikku. Kaisar dunia bawah menggelengkan kepala. Sebuah peti mati perunggu kuno meluncur di bawah kendalinya, menghancurkan ruang di sekitarnya, dan mengejar dengan kecepatan luar biasa. Kau tidak bisa melarikan diri. Dengan suara gemuruh, peti mati itu terbuka, memuntahkan kekuatan hisap yang luar biasa, mengunci Luo Xiu di tempat. Kehilangan kendali atas hukum ruang, tubuhnya ditarik mundur. Kau memaksaku. Mata Luo Xiu menyala dengan tekad membunuh. Dia tidak ingin menggunakan pedang besi yang diberikan oleh lelaki berbaju hijau, tetapi kini dia tidak punya pilihan lain. Dia berbalik, mengeluarkan pedang besi biasa dari cincin penyimpanannya, lalu tanpa ragu, mengayunkannya. Pedang itu terlihat seperti pedang biasa, tak lebih dari buatan seorang pandai besi biasa. Namun, saat pedang itu diayunkan, langit berubah warna, dan seluruh ruang angkasa gemetar. Dari pedang itu, sebuah energi pedang berwarna hijau melesat keluar, panjangnya ribuan meter, membawa makna yang penuh kesombongan dan keagungan. Di dalam pedang itu terkandung jiwa pedang pria berbaju hijau, kesendiriannya, kebanggaannya, jalannya yang sunyi, dan pencariannya terhadap Dao. Itulah esensi pedangnya. Kaisar dunia bawah, sosok yang dikenal sebagai legenda di dunia 3000, langsung berubah wajah saat melihat energi pedang itu. Peti mati dunia bawah. Dia mengangkat peti mati perunggu, yang segera menyemburkan kabut hitam tanpa akhir. Kekuatan kematian yang luar biasa menciptakan bayangan hitam besar yang menyeramkan. Ledakan yang sangat mengerikan menggema di angkasa. Tubuh Luo Xiu mundur dengan cepat, tubuhnya mulai retak. Tapi ekspresinya tetap tenang. Sayang sekali, Dugu Jianchen belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Kekuatan pedangnya masih kurang. Luo Xiu tidak melihat hasil akhir dari bentrokan itu. Serangan pedang itu mungkin salah satu yang terkuat di dunia 3000, tetapi itu tidak cukup untuk membunuh kaisar dunia bawah dengan harta besar di tangannya. Luo Xiu terus melarikan diri, menghilang di cakrawala bintang. Setelah waktu yang lama, suara ledakan akhirnya mereda. Energi pedang hijau memudar, tetapi bayangan hitam yang diciptakan oleh kekuatan kematian juga hancur. Dari gelombang energi yang tersisa, kaisar dunia bawah muncul dengan peti mati yang retak di salah satu sudutnya. Tubuhnya penuh luka, seperti porselen yang retak, hampir pecah. Sudah berapa lama, aku hampir lupa bagaimana rasanya rasa sakit. Dia menatap ke arah Luo Xiu melarikan diri, wajahnya gelap. Tidak kusangka dia memiliki senjata cadangan sekuat itu. Energi pedang itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. Apakah dia dilindungi oleh seorang dewa tingkat 7 atau lebih? Kaisar dunia bawah tidak dapat memahami situasi itu. Dia tahu bahwa di dunia 3000, mustahil untuk memiliki dewa tingkat 7. Sumber daya dan kondisi di dunia 3000 tidak memungkinkan seseorang melampaui batas dewa tingkat 6. Jika memang ada dewa tingkat 7, mereka sudah membunuhku sejak awal. Aku harus memulihkan kekuatanku terlebih dahulu, baru merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun hatinya dipenuhi kemarahan, kaisar dunia bawah sangat menghargai nyawanya. Dia telah lama melewati batas usia normal, bertahan hidup hanya dengan bantuan harta karun yang mengunci hidupnya. Karena telah hidup begitu lama, dia lebih takut mati daripada siapapun. Dia tahu, jika dia mati, semua ambisinya untuk menguasai reinkarnasi dan menjadi penguasa alam semesta akan lenyap. Bersambung.